بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Ustaz dan Ustazah sekalian, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam Yaitu Ta'lim dengan format yang sudah bertambah ya. Dari sebelum-sebelumnya ada beberapa musyrifah sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah itu. Baik, bersama kita Al-Ustaz Muhammad Syukur Hafizahullah Ta'ala yang pada siang hari ini akan menyampaikan kajian tentang tazkiyatun nafs dalam ibadah kurban, pensucian jiwa dalam ibadah kurban yang insyaallah sudah dekat. Bagaimana kita akan memaknai ibadah kurban itu sendiri agar tidak menjadi hal yang bersifat rutinitas tanpa makna. Tanpa memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat silakan kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada dua pokok pikiran yang benar, ada poin besar dalam ibadah kurban yang akan saya sampaikan. Maaf, saya langsung aja soalnya biar gak buang waktu. Yang pertama adalah masalah cinta. Mengerti cinta? Kedua, masalah prioritas uluhiyah atau ubudiyah dalam ibadah. Yang pertama adalah masalah cinta. Di dalam perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu ada substansi cinta yang memang Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah dalam hadis. Khalil itu artinya orang paling dekat dengan Allah. Kalau bahasa teman itu banyak, zamil, sahib, sadiq. Bisa sahib, ada khalil namanya. Khalil itu artinya teman paling dekat, artinya orang paling dekat dengan Allah, paling cinta. Maka yang menjadi ujian Nabi Ibrahim adalah masalah cinta. Ini pensucian jiwa dari terlalu cinta terhadap dunia, dari terlalu cinta terhadap dunia. Cinta dunia itu tekstual dalam Ali Imran ayat 14. Tapi terlalu cinta dunia itu mendahului Allah, mendahulukan makhluk dibanding Allah. Yang pertama adalah cinta. Saya berharap bisa dua-dua dalam satu waktu yang singkat. Dalam Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, dihiasi pada diri manusia cintaan pada apa yang dia ingini. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Apa itu yang diingini dari wanita dan anak-anak? Juga wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Baik dari harta yang melimpah ruah yang bermacam-macam dari emas dan perak, dan kuda-kuda pilihan, juga binatang ternak serta tanaman-tanaman. Itu fitrah kita. Jadi dihiasi dalam diri kita ini suka pada itu semua.
Maksudnya adalah bicara cinta sebagai mukaddimah terminologi cinta dalam agama. Kalau cinta ada dalam makna umum ya itu namanya fitrah, itu bawaan. Maka yang diujikan kepada Nabi Ibrahim adalah mana lebih cinta, Allah atau anak yang Allah anugerahkan. Karena di ayat 100 surah As-Saffat Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku anugerahilah aku anak yang termasuk orang saleh. Jadi nggak punya anak sudah lama, lalu Nabi Ibrahim minta, setelah dikasih Nabi Ibrahim diuji. Itu namanya ujian cinta. Saya tadi ada mengucapkan kata cinta dunia itu fitrah, karena orang yang nggak cinta dunia itu orang gila. Saudara-saudara, kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, tergerak hati, ya, ini ada satu kresek duit merah, datar nggak hatinya, jantung datar nggak? Itu namanya waras. Kalau datar, indikator di rumah sakit itu berarti dia orang gila atau orang stres. Maka cinta itu bawaan, fitrah, harus ada. Tapi yang dimaksud adalah jangan terlalu cinta dunia. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi tidak bertentangan kata hubbus syahwat dengan wa tuhibbunal mala hubban jamma, tidak bertentangan. Jadi memang jadi hiasan cinta itu, tetapi jangan sampai berlebihan. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat besar, berlebihan. Kalau ayat lain mungkin sungguhnya dia sangat cinta kepada al-khair. Al-khair diantara arti yang paling banyak adalah harta. Sangat cinta ini yang dimaksud dengan terlalu cinta dunia. Jadi kalau ada yang namanya penyakit wahan, dengan bahasa Nabi adalah dunia wa karahiyatul maut, itu memang bahasa cinta dunia dan takut mati. Yang dimaksud adalah terlalu cinta dunia dan takut mati. Karena nggak mungkin kita nggak cinta dunia. Justru ketika kita sangat mencintai dunia, kita masih mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi jalan pahala yang lebih besar. Cek Riyadhus Shalihin bab mujahadah, mudah-mudahan. Nabi ditanya tentang sedekah apa yang paling besar pahalanya. Ayyus sadaqati a'dhamu ajra. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Apa kata Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Saya putus di sini dulu karena ada sambungan. Kata Nabi, kau bersedekah dalam keadaan badanmu masih sehat dan syahih. Syahih itu kalau dirinci lebih parah dari bakhil. Boleh kalau syahih itu bakhil murakkab. Murakkab itu kuadrat. Jadi kata Nabi, sedekah ada 5 penyebab sedekah jadi berbeda nilainya. 1, kau bersedekah, satunya dalam keadaan badanmu sehat karena punya nafsu kalau sehat. Dan kau sangat pelit, sangat pikir. Kau takut fakir dan berangan-angan kaya. Coba direnungkan. Justru ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, itu material yang jadi penyebab kedua. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian terima pahala terbaik dari infak sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Dari apa yang kalian cintai. Makanya juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Hai orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang dia dari yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan, kami tumbuhkan, termasuk diantaranya dari bumi. Nah, Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan kalian pilih, kalian sortir al-khabith, yang buruk dari apa yang kalian infakkan. Jadi kalau masih kambing, kambingnya besar gitu, bisa dipahami? Sapi yang gemuk gitu. Walastum bi akhirihi illa an tu'midu fi. Dan kalian enggak mau mengambilnya kecuali dengan yang memandang sebelah mata. Jadi jangan meremehkan kata cinta ketika kita mesti mencintai dunia. Justru itu yang menjadi satu atau nomor dua, bisa jadi dua. Karena sudah saya sebutkan hartanya menjadi penyebab pemberian kita itu lebih besar pahalanya. Maksud saya jangan menyalah artikan, karena ada bertanya, Ustaz, saya ketika memberi ini hati saya mesti sayang. Itu justru yang lebih utama. Umpama ada baju bekas, ngerti baju bekas, dibutuhkan layak pakai, baju layak pakai, kita kasih taruh, atau ada baju kenangan yang udah nikah, ya, baju kenangan yang udah nikah, pas ditaruh udah materialnya, maddiyahnya berharga. Nah, dari sisi intrinsiknya, tadi kan ekstrinsik, itu juga berharga. Pas taruh bergejolak jiwa kita. Itu nggak sama. Walaupun bisa jadi dia bukan perkara baru, bukan benda yang baru dibeli dengan tanggal pembelian yang baru, tapi mimma tuhibbu. Nah, di sini maksud saya adalah, sekali lagi, ketika kita mencintai dunia, kita akan diuji memanfaatkan apa yang kita cintai, termasuk kurban. Ketika kita disuruh berkurban, mari kita lihat Nabi Ibrahim cinta nggak sama anaknya? Nggak usah ditanya, walaupun nggak tekstual, udah maklum, sudah fitrah, maklum mungkin darurat, artinya udah maklum lah. Nggak ada orang yang cinta sama anak, apalagi udah lama nggak punya anak, sudah cinta sama anak, cinta. Apalagi kena ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah pasrah, coba berimajinasi lah sedikit. Dua-dua udah pasrah, dan Ibrahim sang bapak ini sudah meletakkan anaknya di pelipisnya, siap gorok, siap sembelih. Coba rasakan perasaan Nabi Ibrahim, berempati gitu. Coba rasakan. Oh, betus. Kambing piaraan sendiri aja gak berani nyembelih, ayam piaraan sendiri aja gak berani nyembelih, apalagi anak sendiri. Ada itu tukang kulit, tukang sate, melihat orang nyembelih kambingnya sendiri. Kambingnya masuk ke dalam rumah, dibiarin masuk kamar, masuk dapur, dibiarin. Pas disembelih, direbahkan pelan-pelan, dielus-elus, ditali, kata yang mau nguliti. Gak usah, biarin aja. Lalu digorok. Lalu yang nguliti bilang sebelum nguliti, "Oh, selek wong kayak ini gak ono mari dirimu gitu." Belek. Terus misuh ge. Bisa dipahami? Apalagi anak. Gak tahu yang nyembelih itu masuk ke rumah lalu nangis. Paham? Ya, nangis dia, kenapa? Kambingnya dipiaranya seperti manusia. Lalu dia masuk ke rumah sambil nahan air mata, "Ya Allah, lebih berat Nabi Ibrahim. Aku cuma disyariatkan menyembelih apa yang aku punya, dan saat itu yang dia punya orang itu cuma seekor kambing itu, nggak ada duit." Sembelih maksudnya, itulah tadi ujian cinta. Maka kalau kita cinta, kapan cinta itu jadi bernilai negatif? Kalau kita melanggar. Kalau kita melanggar, tidak menjalankan perintah,
tidak menjauhi larangan. Kalau ada yang suka sama lawan jenis, normal, waras. Halo? Kalau ada yang suka sama lawan jenis, normal. Itu Ibnu Qayyim dalam buku Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, dulu di Raden Patah tahun 2006 sampai 2005 di Bedah. Itu kan ada ungkapan Ibnu Qayyim, ada orang saleh memendam cintanya pada seorang gadis, dia pendam sampai mati. Gak tahu siapa itu. Dia pendam sampai mati, itu normal. Apalagi pakai dalil Nabi. Nabi bilang pulang ke rumah dapati apa yang melihat, itu kan Nabi segera melihatnya. Kalau mau dijujur, jadi yang masalah itu adalah kalau kita melanggar. Nah, dalam kurban memang saya tidak membahas wajib dan sunnah, tetapi kalau ada yang masih mempertanyakannya, ini dipertanyakan masalah akidah, masalah keimanan, masalah hati. Apakah di sini menghujam terlalu cinta dunia? Kalau untuk ujian yang pas-pasan dunia, kurban apa enggak? Lalu datang ucapan mau begini, itu ujian cinta. Apalagi nanti akan begini, apalagi ada cuma segini, itu ujian. Untuk mensucikannya ingat. Apa solusinya? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberi engkau wahai Rasul nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat, nikmat yang nampak dan tersembunyi. Fa sababiyah. Fa oleh sebab nikmat yang banyak itu, sholli, kerjakan sholat. Biar lengkap karena penyebutan sholat tanpa maf'ul, maka semua sholat, kerjakan sholat fardu, sholat sunnah karena rukun, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepadanya karena nikmat itu. Jadi obatnya, saya akhiri malas masalah cinta. Obatnya adalah biar kita tidak terlalu cinta anugerah, kita ingat itu memang cuma anugerah. Itu tazkiyatun nafsnya. Gimana masalah kurban? Kalau ada ini, sekarang kasus itu maksudnya problematika. Tadi kan urusan. Apabila ada contoh, kita beli kambing, mata kita menuju ke yang besar yang kecil. Kata orang-orang di masjid, yang besar tapi yang dibeli yang kecil. Kata orang masjid. Nah, sing ditoleh sing korban itu. Kalau Ponorogo gitu. Ponorogo piu. Kalau Arema nggak berani saya. Nanti Arema bapak tuh. Hati-hati kalau Arema, apalagi Surabaya sudah. Olehnya yang besar, yang dibeli ya. Besar dan kecil, sedang besar. Itu ujian cinta. Ujian cinta. Obatnya apa yang kumiliki itu cuma Al-Kautsar. Satu dari arti Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Itu obat. Yang lain juga banyak pembahasan-pembahasan, tetapi untuk sesuai dengan dalil kurban, maka caranya adalah mengingat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi sholat ditanya kenapa sampai telapak kaki bagian atasnya membengkak dan kanan kiri juga, ya apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Artinya mengingat nikmat itu raddun ni'ami ilal mun'im, kata ulama. Mengembalikan nikmat kepada yang memberi nikmat itu namanya permulaan bersyukur. Kalau klimaks bersyukur itu reaction, infial. Jadi setelah kita tahu itu datang dari Allah, bagaimana perbuatan kita oleh sebab nikmat itu? Nah, itulah klimaksnya bersyukur. Itu tazkiyahnya, itu pensuciannya. Apalagi
jika ada ancaman-ancaman. Ancaman contohnya apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Walaupun sangat ada perbincangan, tapi jadi hujjah oleh para ulama, baik semua mazhab sekalipun. Ya, dengan ukuran-ukuran siapa yang mempunyai keluasan, kemampuan dan dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami ini. Walaupun ada hujjah yang lain yang menjadi fikih mazhab, tetapi kita kembalikan. Ya, kita kembalikan ke awal. Kita belum diuji seperti Nabi Ibrahim. Itu aja tazkirahnya. Kedua, yang menjadi poin kedua adalah selama ini kurban itu, kalau bahasa dai-dai sebagian, itu identik dengan kesalehan sosial atau hablum minan nas, identik dengan bagi-bagi daging, seolah-olah ya dulu ala gitu, tauzi'il luhum itu kurban. Cobalah diteliti dalil-dalil, teliti dalil-dalil. Umpamalah kita pakai Al-Maidah ayat 27, ya, Al-Maidah ayat 27 itu kan ada kata kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana. Kalau cetakan Indonesia kan pakai tanda wakaf di haq. Kalau cetakan Saudi ada wakafnya, karena itu berhak. Ketika kedua dibacakan, ceritakan wahai Muhammad kisah dua anak Adam dengan sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Salah satu yang mencantumkan kurbanan itu adalah hewan, adalah jalalain. Yang lain juga ada, tapi tidak semuanya. Penjelasan-penjelasan tafsir yang panjang ada sebagian. Kalau itu adalah hewan, kita umpamakan satu tafsir. Kurbanan, saya tanya, dikasih ke siapa kurban itu? Ke dinosaurus gitu. Bisa dipahami? Dikasih ke siapa kurban itu? Ya nggak ada manusia secara tekstual Quran itu baru umpan dan hadis. Kecuali pakai asar, katanya yang dua-dua asar yang nggak la aslalahu. Ngerti la aslalahu? Nggak ada sumber yang lebih dicari dari buku hadis, yaitu dua-dua lahir dalam keadaan kembar sama perempuan gitu. Ya ada sih asalnya, tapi nggak ada asal. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.